sebisa mungkin selama di kampus banyak berteman dengan teman-teman. Berinteraksi, komunikasi dengan pacar silakan. Tapi bucin di sini maksudnya adalah berdua-duaan yang seolah-olah menganggap lingkungan tidak ada. Ya, seolah-olah kamu menganggap bahwa kamu sama dia aja yang punya dunia ini gitu loh. Yang lain pada nyewa gitu, pada kontrak gitu ya. Back again. Hola teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Seven Production. Baik teman-teman, kali ini kita akan coba ngebahas masalah yang memang nge-booming, nge-hits banget buat teman-teman mahasiswa, yaitu bucin. Atau ya biasanya disebut dengan budak cinta. Jujur sebenarnya pada saat gua masih mahasiswa, istilah bucin ini memang belum kita pakai, itu baru-baru kali ini aja kita temukan. Tapi kalau bicara kebiasaannya gitu ya, perilaku-perilaku bucin mahasiswa itu mungkin sebelum eranya gue jadi mahasiswa pun sudah banyak terjadi gitu ya. Jadi memang ini jadi perhatian khusus karena banyak juga teman-teman mahasiswa yang request, "Pak, ayo dong ngobrolin tentang bucin." Ya, karena memang tanpa disadari orang yang sering bucin bahwa lingkungan mereka memperhatikan mereka dan menganggap bahwa itu hal yang salah satu negatif gitu ya. Nah, mudah-mudahan saja teman-teman yang mungkin merasa dirinya bucin ya, ini bisa lebih introspeksi gitu ya. Tidak ada salahnya kalau misalnya hal baik, hal positif ya datang untuk mengkritik kita, asalkan itu untuk kebaikan buat diri kita ke depannya gitu. Nah, oke teman-teman, seperti apa pandangan gue terhadap bucin? Ada beberapa poin yang memang gue mau tekankan dan penting buat mahasiswa ketahui. Namun sebelumnya jangan lupa juga untuk tetap berinvestasi dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Seperti apa teman-teman pembahasannya? Check it out! Nah, baik teman-teman, jadi yang pertama gue mau nekankan dulu nih bahwa sebenarnya gue mendukung aja tuh kalau ada mahasiswa yang memang dia pacaran pada saat masa-masa kuliah, karena memang tidak ada salahnya yang namanya pacaran teman-teman ya. Memang kalau menurut pendapat gue ini hanya adalah komitmen kita dan pasangan kita saja, nggak ada semacam aturan yang mengatur bahwa pacaran tidak boleh. Pokoknya kita nggak usah masuk terlalu lebar ke sana gitu ya. Yang pasti gue hanya merasa senang kalau misalnya mahasiswa itu mau pacaran karena mereka mau memaksimalkan fungsi hatinya untuk mencintai lawan jenisnya tuh ya, atau pasangannya. Jadi teman-teman, menurut pendapat gue, selama teman-teman tahu bahwa fungsi hati itu adalah mencintai, dan melalui pacaran teman-teman bisa berbagi kasih gitu ya, bisa jadi saling belajar bagaimana mencintai dan dicintai, itu jadi penting ya. Apalagi kalau misalnya dengan pacaran ternyata kamu punya motivasi tersendiri tuh, jadi lebih semangat belajarnya ya, walaupun ini terkesan klasik alasannya, tapi menurut pendapat gue ya ini penting gitu loh. Jadi kita nggak bisa sepelekan karena berbeda setiap orang cara berpikir, cara memiliki perasaan. Tapi yang pasti menurut pendapat gue ya, kita semua harus kembali sadar bahwa fungsi hati ya lebih kepada memberikan yang namanya cinta dan kasih itu. Nah, apalagi kalau teman-teman juga pada akhirnya menggunakan momen-momen pacaran tersebut itu sebagai tempatnya memperkaya pengetahuan teman-teman, memperkaya pengalaman ya. Penting banget pacaran sebelum menikah kalau menurut pendapat gua. Ini membekali mahasiswa untuk mengenali lawan jenisnya seperti apa, mulai dia dari cara berpikirnya ya, terus sifat-sifatnya seperti apa ya, kebiasaan-kebiasaan perilakunya seperti apa, terlebih lagi cara dia memutuskan setiap kali dia mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya ya. Jadi menurut pendapat gua ada juga banyak yang gue ngelihat teman-teman yang sedikit jadi sedikit kita bilang tanda kutip berantakan hubungannya pada saat menikah. Ternyata usut punya usut, gue coba untuk mengenali gitu ya, ada banyak dari antara mereka yang jarang pacaran. Kalaupun pacaran sebelum menikah itu hanya satu kali, udah terus menikah ya. Beda nih konteksnya dengan orang yang pacaran komitmen satu kali tapi itu yang jadi istrinya atau itu jadi suaminya. Nah, jadi kalau konteksnya seperti itu, dia benar-benar memang memaksimalkan tuh pengalamannya dan ya bagaimana mengenali perilaku lawan jenisnya, pasangannya. Yang gue maksud agak sedikit berbeda adalah kalau kita memang pacaran itu seolah-olah ya memang sudah karena mentok udah pingin married gitu ya, desakan dari orang tua, sehingga
Ya misalnya taruhlah contohnya orang tua lah yang memaksakan jadinya kesannya, tapi kan ada yang seperti itu dan akhirnya iya kan langsung berapa bulan kemudian menikah. Artinya pengenalan dia akan lawan jenisnya, cara berpikirnya, mengenali bagaimana habitnya, kebiasaannya, terlebih cara memutuskan sebuah keputusan itu dia belum mengenali. Ya memang bisa dipelajari pada saat menikah, tapi pada akhirnya itu jadi sulit ke depannya karena masa-masanya, momennya, waktunya sudah berbeda ya. Ada beda tuh ketika kita jalin hubungan pada saat sudah menikah, diikat oleh yang namanya sebuah keyakinan dan juga catatan sipil gitu ya, dengan masa-masa pacaran. Kalau masa pacaran tuh tak ada satu keyakinan yang sepengetahuan gua membicarakan hal itu ya. At least tuh berbicara tentang tunangan gitu ya. Pacaran tuh hanya kita-kita aja, istilah itu manusia yang buat seperti itu. Nah, jadi menurut pendapat gua, kalau selama hal tersebut terjadi pada masa-masa pacaran teman-teman dan teman-teman punya hal-hal yang positif untuk dibagikan dengan pasangannya pada saat menjalani masa-masa pacaran, itu akan jadi bagus ya. Terlebih juga mahasiswa ya, apapun yang menjadikan pacaran sebagai sumber motivasi teman-teman dan membuat teman-teman menjadi lebih baik ke depannya ya, apalagi bisa berbagi kasih, itu akan jadi bagus. Gue selalu setuju. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah teman-teman, sering sekali pacaran itu mengarahnya ke bucin gitu loh. Ya, bucin ini konteksnya sudah negatif menurut pendapat gua. Ya, jarang ada orang yang mendefinisikan pacaran bucin itu sebagai hal yang positif. Jadi bucin itu menurut versi gua adalah ketika memang kita benar-benar seolah-olah yang menganggap bahwa pasangan kita ini adalah satu-satunya yang layak direspekin, sehingga total waktu, perhatian kita dan pikiran kita hanya untuk dia tok ya. Bahkan kita seolah-olah kayak jadi meniadakan gitu ya, menyepelekan, seolah tidak ada lagi tuh orang lain yang perlu direspekin, hanya pasangan ini saja ya. Pikiran kita pun habis hanya untuk dia saja, dunia kita hanya untuk dia saja. Nah, hati-hati ya teman-teman. Jadi kalau gue bisa katakan seperti ini, bahwa tidak ada yang bagus di dunia ini jika kita menaruh kata terlalu di depannya ya. Sekali lagi, tidak ada yang menjadi bagus di dunia ini jika kita menaruh kata terlalu di depannya. Terlalu sayang itu juga berakibat buruk ya, terlalu mencintai berakibat buruk. Jadi menurut pendapat gue, ya udah santuy aja tuh pacarannya ya. Jangan jadi benar-benar kita menganggap bahwa kehidupan ini ya hanya untuk dia seorang saja ya. Gombal boleh, tapi dalam segi prakteknya gue pikir itu harus teman-teman pikirkan ulang. Nah, sekarang gue coba untuk menerangkan beberapa sebenarnya kerugian kalau teman-teman itu pada akhirnya masuk kategori bucin pada saat pacaran dengan temannya, terutama pacaran bucin di kampus, di lingkungan kampus ya. Penekanan kita kali ini pembahasannya lebih kepada bucin di lingkungan kampus. Jadi banyak pada saat gue jadi mahasiswa dan sekarang jadi dosen, gue ngelihat tuh teman-teman mahasiswa benar-benar seperti satu ya, mereka pada akhirnya memperburuk image diri mereka sendiri dengan menjadi bucin terhadap pasangannya ya. Salah satu image negatif yang gue maksud adalah mereka seolah-olah jadi tidak ada tempat, tidak ada waktu lain selain di kampus dan pada saat itu untuk berdua-duaan gitu ya. Jadi menurut pendapat gue, sekali lagi, ayo teman-teman, kampus itu menjadi penting ya. Jadi gue selalu merasa bahwa kuliah itu penting, kampus itu penting adalah karena hal ini, yaitu adalah karena kampus adalah tempat terbaik untuk kita mengenal, memperluas ya yang namanya jaringan atau link ya. Sehingga dengan cara kita memperbanyak teman, ini akan membantu kita ke depannya. Yang menjadi masalah ketika kita jadi bucin, kita seolah-olah benar-benar meniadakan link atau jaringan potensial yang harusnya kita dapetin tuh. Sehingga teman-teman, ayo ketika kamu berdua-duaan, mesra-mesraan, lingkungan kamu pun menilai kamu ya. Mereka juga memberikan penilaian bahwa oke, yang gua kenal itu si David itu orangnya ternyata kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dan itu pasti akan mereka rekam ya. Sehingga pada saat 5-10 tahun ke depan, misalnya setelah lulus kamu ketemu lagi, yang terekam itu adalah oke, yang gua ingat adalah si David itu orangnya seperti ini, seperti itu ya. Jadi image negatif itu yang melekat ya teman-teman. Jadi ingat bahwa kamu bisa bersikap yang jauh lebih positif gitu ya. Teman-teman bisalah memilih tempat berduaan, entah itu di luar ya lagi nongkrong sama pasangannya gitu ya, atau pergi ke tempat objek wisata mana berduaan gitu ya. Jadi jangan jadikan kampus sebagai tempat terbaik kamu untuk bucin-bucinan itu. Sekali lagi,
siapapun yang melihat, menurut pendapat gue, mereka pasti naruh konteks yang sangat-sangat negatif. Adapun yang mencoba untuk positif, menurut pendapat gue itu terkesan dipaksakan aja. Ya, jadi alangkah lebih bagusnya ketika memang masih di kampus, kamu berteman aja, walaupun kamu memang pingin sekali ngobrol berduaan sama pasangan kamu, percayalah, tahan aja dulu. Terkadang ketika kita berhasil menahan ya diri kita, itu ketika nanti berduaannya jauh lebih maksimal tuh, jauh lebih quality time-nya jauh lebih dapet daripada harus seperti kayak tidak ada tempat dan tidak ada waktu. Nah, hal negatif lainnya teman-teman, ya pastinya kamu terkesan tuh nggak profesional. Kita kaitkan dengan dunia kerja, karena pada akhirnya teman-teman yang lulus kalau nggak bekerja dengan orang, dia berwirausaha. Ya, kalau kita berbicara berwirausaha dan kerja sama orang, profesionalisme dalam dunia kerja itu sangat diutamakan. Ya, artinya kalau kamu berduaan pada saat masih di kampus, di saat teman-teman kamu juga memang sebenarnya pingin main sama kamu gitu ya, itu kelihatan kamu orangnya egois tuh, hanya mementingkan diri kamu sendiri. Ya, orang-orang egois terus tidak bisa, dia bisa dibilang selfish. Ya, artinya sulit untuk mengatur dirinya, terlebih juga mengatur waktunya. Ya, jadi kalau udah susah mengatur waktu, ini kelihatan dalam dunia kerja dia bermasalah. Orang-orang yang dianggap bagus dalam hal kerja, mereka adalah orang-orang yang punya yang satu time manajemennya bagus, yang kedua people managementnya bagus. Ya, tapi kalau kamu sudah menunjukkan terlalu bucin-bucinan terus-terusan di kampus, itu udah kelihatan bahwa kamu dari segi time management kurang, ya, tak bisa memilih tempat atau waktu yang pas. Yang kedua juga people managementnya ya kurang, karena kamu tidak secara sadar untuk berteman atau mencari teman-teman lain. Kamu mungkin merasa sudah ada teman karena sudah berada di semester atas, tapi kamu menyepelekan bahwa kualitas waktu dengan teman-teman juga penting dibanding dengan kualitas sama pacar yang sebenarnya bisa digantikan waktunya tidak harus di kampus. Nah, gue juga melihat bahwa dengan kita bucin gitu ya, terlalu sering berduaan, ya cenderung kita ini sebenarnya bisa dilihat bahwa orang yang sulit untuk bekerja sama. Padahal dalam dunia kerja penting banget seseorang itu dia bisa bekerja sama. Ingat ya, kalau kamu pinter, teman-teman tuh pinter, itu tidak otomatis teman-teman bisa bekerja sama. Ya, yang dibutuhkan dalam dunia kerja adalah orang-orang yang mungkin ya, taruhlah dia tidak pintar-pintar kali ya, dia standar aja, cukup tuh di tengah-tengah, tapi dia mau bekerja sama. Ya, dia mau bekerja sama dan ini menjadi kekuatan tim. Ya, ingat sekali lagi, pekerjaan tim yaitu adalah saling melengkapin, saling menutupin kelemahan satu sama lain untuk tujuan yang sudah dibangun bersama-sama nih. Nah, terus teman-teman, gimana pendapat gua ya? Apa yang harus teman-teman lakukan kalau seandainya teman-teman pingin tidak mendapatkan kesan negatif seperti itu? Ingat teman-teman, 15-20 tahun ke depan setelah kamu wisuda, ya, yang diingat dari kamu adalah apa yang kamu lakukan hari ini, ya. Jadi apapun yang teman-teman lakukan hari ini, seperti apa perilaku teman-teman, seperti apa sifat teman-teman, seperti apa pola pikir teman-teman, inilah yang benar-benar melekat di ingatan lingkungan kamu. Ya, jadi berusahalah sebaik mungkin pada saat ini untuk membangun kredibel nama baik teman-teman ya, melalui hubungan interaksi teman-teman selama di kampus. Ya, berbaurlah sama teman-teman lainnya. Kalau bisa yang namanya pacaran untuk dalam lingkungan kampus dihindari, kamu bisa tinggal pilih tempat-tempat yang lain tuh. Itu jauh lebih bagus sebenarnya. Nah, berikutnya teman-teman sudah pasti be kreatif gitu ya. Jadilah kreatif kalau memang kamu punya kendala-kendala tentang waktunya yang sulit karena pasangan kamu dia tidak diizinkan harus backstreet. Jadi kalau prinsipnya sebenarnya kreativitas itu mencintai ketidakteraturan. Ya, gue selalu katakan itu di channel-channel gue ini, di konten-konten gue. Jadi yang gue mau katakan bahwa dengan kamu tidak punya waktu yang istilahnya rutin gitu ya, teratur, itu akan membuat ide kamu keluar sendiri tuh gimana caranya punya quality time yang bagus dengan pasangan kamu. Dan itu pada akhirnya membuat hubungan kamu sama pasangan jauh lebih bagus ya. Artinya kamu jadi kangennya itu kangen yang bermutu lah ya, bisa diakumulasikan kangennya. Tapi kalau terlalu sering ketemu ya, kalaupun ketemu jadi terkesan kayak, maaf kata kesannya ya, ada mahasiswa yang mengatakan jadi kayak murahan gitu ya, itu tidak bagus. Ada begitu banyak teman-teman, jangan jadikan satu alasan untuk seolah-olah membenarkan bucin di dalam kampus ya. Jadi tetap menurut pendapat gua,
kamu harus memiliki quality time. Jadi bukan soal quantity time saja, ya. Sebentar juga, tapi kalau seandainya kamu bisa berkualitas, itu akan jauh lebih baik, dan ya hubungan kamu pasti akan terus bagus ke depannya. Nah, saran berikutnya yang pasti menurut pendapat gua, sekali lagi, fokuslah tetap dalam dunia kampus, perbanyak yang namanya teman, ya. Walaupun kamu sudah semester atas, kamu sudah merasa bahwa kenal sama semuanya, menurut pendapat gua, ayo teman-teman, kampus sekali lagi gua mau katakan tempat terbaik, ya. Supaya kamu memperluas jaringan. Kalau ada orang bilang kuliah itu nggak penting, kalau menurut pendapat gua, alasan bahwa kampus sebagai tempat untuk memperluas link itu tidak bisa dipungkiri. Tidak ada tempat terbaik yang menyediakan mahasiswa dalam semua latar belakangnya, entah itu anak jenderal, entah itu anak gubernur, entah anak pengusaha, anak maaf kata hanya pegawai rendahan misalnya, ya, yang profesi bapaknya juga yang dianggap oleh masyarakat ya menengah ke bawah gitu ya. Jadi semuanya ada di kampus. Ini menjadi momen, jangan sampai kamu hilangkan, jangan sampai teman-teman lupa. Jadi ayo, setiap ada waktu di kampus perbanyak link, ya. Tapi sekali lagi, perbanyak link harus membangun kredibel. Nggak ada artinya kamu gaul, ya, tapi kamu dipandang banyak negatifnya gitu loh. Image negatif kamu yang diingat. Jadi gaul itu tidak serta-merta bagus, tapi gaul akan jadi bagus kalau diikutin sama kamu punya kredibel, nama baik kamu yang positif. Nah, yang terakhir teman-teman, tetap be profesional. Artinya kalau menurut pendapat gua, tetap perhatikan yang namanya time management dan people management, ya. Selama kamu pacaran, selama kamu berteman juga di kampus, percaya kamu harus bisa mengatur yang namanya waktu kamu, ya. Jadi mengatur waktu tanpa harus menunjukkan bahwa seperti kamu bucin-bucinan di dalam kampus gitu ya. Tapi kamu juga bisa membagi waktu yang baik sebisa mungkin selama di kampus, banyak berteman dengan teman-teman. Berinteraksi, komunikasi dengan pacar silakan. Tapi bucin di sini maksudnya adalah berdua-duaan yang seolah-olah menganggap lingkungan tidak ada, ya, seolah-olah kamu menganggap bahwa kamu sama dia aja yang punya dunia ini gitu loh, yang lain pada nyewa gitu, pada kontrak gitu ya. No, jangan sampai seperti itu. Oke? People management juga teman-teman, hubungan interaksi. Sekali lagi, tetap kampus harus bisa jadi tempat terbaik buat kamu membangun kredibilitas nama baik, ya. Dengan cara seperti itu 15 sampai 20 tahun ke depan kamu akan diingat karena nama baik kamu tersebut, karena sifat baik kamu tersebut, karena pemikiran kamu yang bagus tersebut, ya. Semoga aja teman-teman meraih sukses ke depannya. Dan itu saja mungkin pembahasan kita untuk kali ini tentang bucin. Terima kasih teman-teman sudah menonton, tapi jangan lupa juga untuk tetap menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke, subrek. Thank you very big and God bless you all. Ow!